Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. 13 tahun Rasulullah SAW turunkan di Mekah, dan 10 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya di Madinah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat dan ayatnya di Mekah selama 13 tahun itu, banyak ayat-ayat yang terkandung di dalamnya bermuatan akidah, menguatkan iman para sahabat, menguatkan pondasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan ketika iman mereka sudah kokoh, keyakinan sudah kokoh, baru kemudian 10 tahun di Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menurunkan syariatnya di sana. Sehingga kita akan dapati ayat-ayat yang turun di Madinah itu berkaitan dengan masalah hukum dan syariat. Dan pastinya ini semua atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua atas ilmu Allah dan semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang jadi pertanyaan adalah, apa hikmah di balik turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur bertahap kepada Nabi SAW? Maka ada 4 hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan, ketika Allah menyebutkan linustabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Kami turunkan Al-Quran, wahai Muhammad, kepadamu secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati kamu, untuk menguatkan hati kamu. Sebagaimana kita tahu dalam proses ketika Rasulullah SAW berdakwah, ada banyak rintangan, ada banyak gangguan, ada banyak hal-hal yang melemahkan Nabi SAW. Maka disitulah perlunya untuk memberikan semangat lagi, motivasi lagi kepada Nabi SAW. Maka beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi Nabi, menyemangati Nabi dengan kisah-kisah para nabi-nabi sebelumnya. Kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan yang lain. Dan masih banyak lain nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, untuk menguatkan Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah untuk warattalnahu tartila, supaya kami membacakan kamu dengan sebenar-benar tartil. Dan ini fungsinya adalah untuk memudahkan para sahabat dalam memahami Al-Quran itu. Coba bayangkan jamaah sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, kalau Al-Quran diturunkan sekaligus, bayangkan, maka kita akan berat untuk mendapatkan informasi tersebut. Apalagi kita tahu Al-Quran isinya adalah syariat, yang itu kalau sekaligus diturunkan dengan satu waktu, pastinya akan memberatkan kita semuanya. Makanya dibaca pelan-pelan oleh Nabi SAW untuk menyesuaikan iman mereka, iman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini kenapa Al-Quran diturunkan tidak langsung sekaligus, tapi berangsur-angsur kepada Nabi SAW. Dan ini yang kemudian disaksikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyampaikan bahwa kami dulu menghafal Al-Quran 10 ayat, dan kami tidak akan menambah hafalan ayat berikutnya kecuali kami sudah amalkan 10 ayat tersebut. Itulah sahabat. Mereka langsung mempraktekkan ayat yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW untuk menguatkan mereka. Coba bayangkan kalau langsung sekaligus, pasti memberatkan mereka, pasti akan membuat mereka menjadi beban karena harus menanggung begitu banyak ayat-ayat yang turun kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah untuk memudahkan dalam proses menghafal. Coba kita pikirkan bersama, Al-Quran dengan 604 halaman itu kalau diturunkan sekaligus dan dihafalkan sekaligus, maka akan memberatkan umat Islam terutama, memberatkan kita semua.
maka diturunkan secara perlahan-lahan agar menjadi ibrah pelajaran bahwa dalam menghafal Quran itu juga butuh proses. Nabi SAW dan para sahabat menghafalkan Al-Quran dengan waktu 23 tahun. Dan kita pun paling tidak juga merasa tidak usah khawatir kalau seandainya misalkan kita menghafalnya lama, menghafalnya dengan waktu yang lama, nggak usah khawatir. Para sahabat mereka menghafalnya dengan waktu yang lama, dengan waktu 23 tahun. Kalau seandainya kita menghafal 10 tahun, 5 tahun, itu hal yang wajar. Memang butuh proses, memang butuh perjuangan di situ. Tapi paling tidak pelajaran yang kemudian kita dapatkan dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu, supaya memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran sebagaimana para sahabat. Nabi SAW menghafalkannya juga secara bertahap, tidak langsung sekaligus. Kemudian yang keempat adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Nabi SAW. Maka banyak ayat-ayat yang kemudian diawali dengan yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anisharil harami qitalin fi, yas'alunaka madza yunfikun, dan yang lain. Itu dan perlu dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah menjawab, Allah berikan wahyu dan kemudian disampaikan bahwa yang mereka tanyakan maksudnya adalah ini, itu, dan sebagainya. Itulah kenapa kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sehingga Nabi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disematkan, yang diberikan kepada Nabi SAW. Kalau seandainya Quran turun sekaligus, turun langsung seperti itu, maka kita akan bingung ketika ada pertanyaan. Ini ya Rasulullah, seperti apa yang seperti ini? Padahal tidak ada panduannya yang sudah diturunkan. Tapi karena diturunkan secara bertahap itu, Al-Quran turun secara berangsur-angsur itu, sehingga Nabi kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan kepada Nabi SAW, seperti tentang mahid, seperti tentang infak, seperti tentang bulannya haram, tentang khamr, dan yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak di dalam surat Al-Baqarah. Itulah 4 hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, secara bertahap, supaya bisa difahami Al-Quran ini dengan baik, supaya Al-Quran menjadi petunjuk dan sebagai hudan untuk manusia semuanya. Itulah fungsi daripada Al-Quran, sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari persoalan yang dipersoalkan, dan kemudian sebagai pembeda, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmahnya, dan semoga kita bisa memahaminya dengan baik, bahwa Al-Quran luar biasa diturunkan dengan hikmahnya Allah, dan pastinya Allah yang maha banyak hikmahnya mempunyai keinginan agar manusia dapat memahami Al-Quran dengan baik, dengan benar, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, karena Al-Quran sifatnya adalah petunjuk sepanjang hayat, sepanjang umat manusia masih ada. Saya kira itu, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.